Bagaimana hukumnya jika seorang pezina sudah tobat tetapi tidak dihukum cambuk atau rajam? Karena tidak ada yang mengetahui selain Allah, dan di Indonesia tidak ada hukum tersebut. Maka bertobatlah sebenar-benar taubat. Kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah seperti dalam kejadian Al-Ma'iz, seorang perempuan yang mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berzina. Kemudian kejadian Al-Ghamidiyah, seorang perempuan yang mengaku berzina di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan tohirni, sucikan aku. Itu tidak wajib untuk dilakukan, terutama kita di negara yang tidak ada rajam. Maka yang paling utama pada diri seorang tersebut bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Dan saya pesan bagi semua pelaku taubat, dia harus antara rasa harap dan rasa takut. Harap taubatnya diterima, takut dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau taubatnya tidak diterima, terus ada di dalam dirinya seperti itu. Ya, saya pernah di hadapan saya ada seorang perempuan mengatakan, Ustadz, saya dulunya suka ke klub malam, minum khamr, minum obat, kemudian buka aurat, melakukan hubungan yang tidak benar. Tapi Ustadz sekarang jangan takut, nih jilbab lebar, ya, cadar, panitia kajian Ustadz. Maka saya katakan, Bu, yang pertama bersyukur Allah memberikan taubat kepada kita. Yang kedua, minta doa istiqamah kepada Allah, karena Allah sangat mudah untuk mengembalikan seseorang kepada jurang kemaksiatan kembali. Yang ketiga, harus ada rasa harap taubatnya diterima dan rasa takut dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan-jangan taubatnya belum diterima. Salah satu kesalahan orang yang bertaubat adalah dia merasa ujub, sudah merasa taubatnya pasti diterima. Kan kita tidak tahu. Benar, Rasulullah SAW menjanjikan kita, at-taibu minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti tidak mempunyai dosa. Tetapi itu kan bagi yang diterima taubatnya. Sekarang kita tidak mengetahui taubat kita diterima atau tidak. Makanya harus ada rasa harap dan rasa takut. Wallahu alam. Saya ikut kajian lalu ada yang bertanya, ia selalu berbakti kepada orang tuanya dan sangat memuliakannya, tapi ia tidak pernah sholat, dan ustadz itu menjawab ia tidak akan masuk surga karena ia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Di sisi lain, saya mendapat video bahwa beberapa banyak rakaat kamu sholat, berkali-kali kamu haji, bermiliar-miliar kamu sedekah, tapi jika kamu menggoreskan luka di hati ibumu, maka semua itu akan sia-sia. Jadi bagaimana ustadz? Para ikhwah, begini, memahami agama Islam itu harus komprehensif, menyeluruh. Jangan ditinggikan yang satu, dilupakan yang lain. Tidak. Salat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, wa amuduhus shalah. Artinya, dan tiang agama adalah salat. Ya, itu salat tiang agama. Dan berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan oleh Allah dengan ibadah tauhid. Ya ayyuhan nas u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lihat, di sini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat tiang agama dan ibadah bakti kepada orang tua mempunyai keutamaan yang sangat tinggi digandengkan dengan tauhid. Maka kalau ada orang berpikir dia tidak sholat tapi dia tidak berbakti, maka ini tetap keliru, diancam neraka oleh Allah. Diancam. Mungkin orang ini belum paham, bukan berarti dia langsung masuk neraka, diancam neraka. Karena dia diantara kehendak Allah, Allah ampuni atau tidak, diancam neraka.
tapi tetap dia berdosa. Jangan sampai pertanyaan seperti ini mencari pembenaran tentang tidak sholat. Ini yang keliru. Saya takut dari pertanyaan seperti ini mencari pembenaran tentang apa? Tidak sholat. Yang penting bakti, Ustaz. Ya, tidak. Harus pahami seluruhnya agama Islam ini secara menyeluruh, tidak satu-satu, tidak. Orang yang tidak berbakti dia adalah diancam neraka sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ini juga orang dungu, orang bodoh kuadrat pangkat 9. Dia mendapati orang tuanya masih hidup, orang tuanya adalah pintu terbesar, pintu terluas surga dia. Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu paling luas untuk masuk surga. Dia dapati orang tuanya, bisa dia berbakti, tapi dia tidak gunakan, malah dia sakiti orang tuanya. Dan di zaman sekarang sudah hilang benar-benar komponen-komponen agama di tengah masyarakat. Bakti, durhaka kepada orang tua itu dijadikan sebagai pemberitaan. Alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi durhaka kepada orang tua tercela, dosa besar, diancam dia tidak sukses dunia akhirat. Tetapi bukan berarti ketika dia bakti kemudian dia tidak sholat ini melalaikan pencarian pembenaran terhadap tidak sholatnya. Paham maksud saya? Jangan sampai pertanyaan seperti ini mencari pembenaran agar orang yang tidak sholat tadi dinyatakan berkurang dosanya. Enggak, orang yang tidak sholat itu lebih parah dibandingkan berzina dengan ibunya. Orang yang tidak sholat itu lebih parah daripada korupsi duit rakyat Indonesia, 290 juta rakyat Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadikan pertanyaan seperti ini sebagai pembenaran orang tidak sholat. Maka saya nasihatkan kepada yang bakti orang tua tadi, Anda amalnya baik luar biasa, tambahi sholat. Tambahi sholat. Ya, wallahu alam. Sedikit menyinggung tentang masalah suami istri. Saya pesan kepada laki-laki, sayangi, cintai istri Anda. Karena mencintai istri itu ibadah. Ini yang kadang suami terlepas darinya. Mencintai istri itu dapat pahala. Ya. Coba, dan saya katakan mencintai istri itu banyak menumbuhkan harmonisasi keluarga dan juga mendatangkan solusi tatkala bercekcok di antara suami istri. Coba antum kalau pas lagi marah-marahan, apa masalahnya, apapun masalahnya, habis itu antum bisik di samping telinganya, wahai istriku, aku ditakdirkan mencintaimu. Itu 95% permasalahan selesai. 5%-nya tanggung sendiri. Kalau tidak berani di samping dia telinganya, maka tulis SMS, telepon, ya, aku ditakdirkan mencintaimu. Dan itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau cemburu terhadap Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah secemburu kepada salah seorang pun dari istri-istri Rasulullah dibandingkan cemburuku kepada Khadijah. Setiap kali nyembelih kambing, kata Rasulullah, kasih kepada kawan-kawannya Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Khadijah selalu Khadijah gitu. Kenapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, inni ruziqtu hubbaha, aku ditakdirkan mencintainya. Coba Pak, yang malam ini belum pernah menyatakan itu, yakin Pak, langsung kelepek-kelepek. Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ada suatu pemandangan menarik. Cinta perempuan itu lebih besar dibandingkan kepada suaminya. Meskipun kadang-kadang dia susah untuk mengungkapkannya ataupun
gengsi untuk mengungkapkannya kepada suaminya. Tapi dia sangat cinta. Seorang perempuan pernah bertanya kepada Syekh di Arab Saudi, "Syekh, apa hukumnya saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga dan juga suami saya. Biarkan kami berdua di dalam surga dengan syarat tanpa bidadari." Yang lebih menarik jawaban syekhnya. Kata Syekh, ya, kata Syekh, kalau dalam bahasa Arab, tubtulina fid dunya wa tubtulina wa kaman tubtulina fil akhirah ba'du. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalian sudah menyiksa kita di dunia, juga menyiksa kita di akhirat. Di dunia sudah nggak boleh poligami, begitu. Di akhirat juga. Soal. Tapi lihat, itu bukti cinta seorang perempuan kepada suaminya. Ya, maka cintai istri Anda, sayangi, kasihi. Mencintai istri itu sebuah seni yang harus Anda lakukan. Banyak caranya, luar biasa. Surprise, ya, ajak ke mall, ajak doang, ajak. Ya, itu banyak seninya mencintai istri. Dan di situ kita akan menjadi suami yang benar-benar sportif untuk menjadi suami. Ya, misalkan ajak ke tempat ini di depan ini kan banyak jualan baju. Yang jualan baju kasih royalti kepada saya malam ini. Ya, tuh, bawa istri, wahai istriku, pilih, silahkan pilih. Ya, pilih. Habis itu bayar sendiri, ya. Subhanallah, banyak seninya para ikhwah mencintai istri itu. Dan itu perlu diungkap. Seni mencintai istri dengan ungkapan sayang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi, inni ruziqtu hubba, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Ini para ikhwah. Bagaimana hukum sholat di rumah yang di sampingnya ada kuburannya dan di bawahnya juga ada kuburannya? Apakah sholatnya sah dan apakah ada larangannya untuk membaca Al-Quran di rumah yang di sampingnya ada kuburannya? Sholat di rumah yang di sampingnya ada kuburannya, di bawahnya ada kuburannya, ya, di atasnya juga ada kuburannya. Ya. Ini kok bisa ada kuburan di dalam rumah? Maka jika kuburan tersebut sebelum rumahnya, rumahnya harus dibongkar. Jika kuburan tersebut setelah rumahnya, kuburannya harus dibongkar dan dipindahkan ke lain. Dan sholat di sana tidak sah. Wallahu a'lam. Apakah sifat malam? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kepada kuburan. Dan menghadap di sini baik menghadap ke kuburannya ataupun sholat di area kuburan. Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wallahu alam. Apakah sifat malas juga ketika saya ingin pergi ke kajian tapi melihat anak dan istri yang baru berumur 2 bulan, merasa kasihan ditinggal berdua di kontrakan? Ini sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di dalam ayat yang lain, innama azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya anak dan istri kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hati. Musuh dia. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri musuh tersebut, maksudnya adalah yahmilur rajulu ala ma'siyati rabbih. Gara-gara anak dan istri, seseorang akhirnya melakukan maksiat kepada Rabbnya. Wa yahmilu rajulu ala qati'ati rahmi. Gara-gara anak dan istri, seseorang akhirnya memutuskan hubungan kekerabatannya, terutama sama orang tua. Maka jangan sampai gara-gara anak dan istri kita memutuskan hubungan kekerabatan, membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk di dalamnya sifat malas yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya menjawab salawat dari khatib yang sudah khutbah Jumat? Maka jawabannya boleh dijawab dan boleh tidak dijawab.
Boleh dijawab karena kita mengambil keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Tersungkur hidung seseorang ke tanah jika disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Boleh tidak dijawab karena belum, saya sepengetahuan ilmu yang saya masih cetek ini, belum ada riwayat bahwa para sahabat Nabi jika disebutkan di atas mimbar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama beliau, mereka bersalawat. Wallahu a'lam. Bapak saya sudah meninggal. Dulu semasa hidupnya banyak melakukan kemaksiatan. Saya merasa bersalah karena belum menyampaikan dan mendakwahinya. Apakah kelak saya akan diminta pertanggungjawaban? Lalu apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini pertanyaan sering saya dapati. Dan ketahuilah, mohon maaf kepada yang bertanya, ini pertanyaan salah satu trik iblis. Ujungnya apa? Antum tahu? Ujungnya agar kita selalu menyesal dan tidak terima, tidak ridho dengan kematian bapak kita. Saya pernah mendapati waktu itu kajian di luar kota Jakarta. Orang itu bertanya sambil menangis-nangis, Ustadz, berdosakah saya? Sampai saat ini saya masih merasa berdosa. Ibu saya ketika dia sakit, saya tidak membawanya ke dokter karena memang minim biaya. Berdosakah saya? Akhirnya sampai meninggal tidak bisa ke dokter. Maka seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya dibalik pertanyaan itu untuk apa? Trik iblis agar tidak terima dengan kematian siapa? Ibunya. Hati-hati ini. Sama yang seperti ini. Tugas Anda sekarang adalah mendoakan agar dan beristighfar kepada Allah untuk sang bapak agar masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang derajatnya akan diangkat di surga sampai dia mengatakan, ya Rabbi anna li hadza, wahai Rabbku kenapa aku diangkat seperti ini? Maka Rasul Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu terhadapmu, untukmu. Amalkan ayat Al-Quran, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 40. Amalkan itu. Bukan tugas Anda mengingat-ingat dulu, enggak. Ya, yang dulu sudah selesai. Dan jangan sampai mengatakan lagi seperti ini, karena itu seandainya, jikalau itu membuka pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu syaitannya adalah kita akhirnya tidak terima atas wafatnya bapak kita. Itu ujung-ujungnya nanti. Wallahu a'lam. Saya bisa bangun subuh dan sholat berjamaah tepat waktu, tapi masalahnya setelah subuh saya terbiasa tidur lagi. Apa ikatan syaitan belum terlepas? Apakah ini juga sifat malas? Iya, ini sifat malas yang tercela. Habis sholat subuh langsung tidur. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Bukur itu dari kata-kata bakar. Bakar itu ada, atau bikr. Bikr adalah waktu yang sangat pagi sebelum matahari terbit. Maka siapa yang terbiasa sholat setelah subuh, tidur setelah subuh, maka pada saat itu dia harus berusaha untuk tidak tidur setelah sholat subuh, karena itu termasuk daripada sifat malas. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Saya mengambil rumah dengan cara menyicilnya di bank. Apa yang harus saya lakukan jika itu adalah riba? Iya, itu riba. Karena sebenarnya yang terjadi ketika Anda menyicil rumah dan Anda bayar kepada bank, sebenarnya yang terjadi adalah bank menghutangi Anda sebesar dengan jumlah tertentu, kemudian Anda membayarnya dengan bayaran yang lebih, dan itu riba. Riba fadl, ribanya jahiliyah. Ini terutama yang sering kredit, semuanya dikredit, mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, kalau perlu celana dalam kredit. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu riba. Maka solusinya adalah bayar secepatnya,
cari hutangan yang Anda tidak riba di dalamnya, bayar, selesaikan, kemudian Anda menyicil kepada yang tidak riba. Semoga Allah memudahkan, wallahu alam. Kenapa kalau dai berbicara infak sedekah yang disampaikan hanya harta saja? Bagaimana hanya dengan kesehatan, tenaga yang berilmu dan doa? Mohon maaf kalau salah. Maka jawabannya, kita sekarang membicarakan harta. Hartaku membawaku ke dalam surga, bukan berarti berinfak hanya dengan harta saja. Memang yang kebanyakan yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW adalah berinfak dengan harta, tapi bukan berarti berinfak hanya dengan harta saja. Wallahu alam. Kepada siapakah sebaiknya sedekah diberikan? Karena masyarakat sekarang kriteria fakir miskin sukar diketahui. Masyarakat sekarang rata-rata punya sepeda motor, TV, HP. Apa urusan Anda? Mau sedekah enggak? Mikirin orang. Ini trik iblis mengganggu manusia untuk bersedekah. Ustaz, kepada siapa kita sedekah? Semuanya udah punya motor, TV, HP. Urusannya apa? Sedekah mau nggak? Anda tidak dituntut untuk melihat orang punya motor, HP, televisi, rumah. Anda dituntut untuk bersedekah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini trik iblis mengganggu manusia agar sukar bersedekah. Ibna Adam, unfiq alaik, wahai anak manusia, bersedekahlah, aku akan sedekahkan, aku akan ganti sedekah. Bapak Ibu saudara-saudari, memang sedekah diberikan kepada orang yang diluaskan rezekinya, diberikan kepada orang yang miskin. Akan tetapi kita tidak dituntut untuk, Pak, Bapak ini terdaftar miskin atau fakir, Pak, baru saya sedekahi. Enggak. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan semisal sama. Misalkan, Ustaz, saya ingin bersedekah tapi kayaknya yang saya sedekahi nanti dia menggunakannya untuk maksiat, dan ini masih kayaknya, Ustaz. Maka bukan urusan Anda ya akhi. Kecuali kalau Anda tahu bahwasanya dia memang pasti menggunakannya untuk maksiat, baru tidak boleh, karena nanti disebut ta'awun al-birri wat taqwa, ta'awun al-itsmi wal udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau bisa disinggung sedikit masalah tukang sihir perdukunan yang merajalela di Pulau Kaumi, karena banyak dari kami yang belum paham. Alhamdulillah kami dapat faedah dari kajian di Roja. Barakallahu fikum. Ini perlu satu kajian ini. Bagaimana dengan konsep antara takdir dengan usaha? Apabila ada sebuah kasus yang menyatakan bahwa seorang tersebut berbuat maksiat, apakah hal tersebut merupakan kehendak dia pribadi dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Kehendak dia pribadi dan takdir Allah. Ya. Kalau orang berzina, saya ingin bertanya dengan pertanyaan ini. Yang bertanya ini, kalau orang berzina, kalau dikatakan kehendak pribadi dan itu takdir Allah, lalu Anda mau apa? Apakah kemudian, ya Ustaz, itu kan sudah takdir Allah, saya berzina ini kan takdir Allah? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, ini sering permasalahan dalam perkara takdir. Sering sekali orang keliru dalam memahami takdir. Di antara kekeliruan dalam memahami takdir adalah dia bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Maka orang sering mengatakan, Ustaz, bukankah orang yang bermaksiat sudah ditakdirkan oleh Allah? Lalu kenapa dia mendapat siksa? Ini tujuan pertanyaan ini seperti itu. Sama, kalau seandainya lebih ekstrim lagi, Ustadz, bukankah iblis itu menyimpang dari jalan Allah, itu takdir Allah, kenapa iblis disiksa? Nah, itu sama, ini sama pertanyaannya. Dengan seperti itu, maka jawabannya mudah. Yang pertama, Allah Maha Adil. Tancapkan itu dalam hati. Allah tidak pernah menzalimi hambanya walau secuil pun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghukumi seorang manusia dengan siksa kecuali
setelah Allah Subhanahu wa taala menyediakan seluruh fasilitas agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Contoh, Allah turunkan Quran sebagai petunjuk untuknya. Allah utus Rasul sebagai petunjuk untuknya. Allah adakan para ulama yang menjelaskan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Artinya semua fasilitas Allah berikan agar dia soleh. Dia masih milih jalan yang sesat. Ini salah siapa? Salah siapa? Salah sendiri. Itu jawabannya. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Jadi ketika orang bermaksiat, kemudian dia bersandar dengan takdir dengan maksiat tersebut, maka kita katakan dia tetap disiksa. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan semua sarana agar dia soleh. Dia milih jalan sendiri yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha taqwa. Allah memberikan kepada dia jalan yang buruk dan jalan yang takwa. Dia milih jalan yang buruk. Pada saat itu Allah menyiksa, bukan salah dia. Contoh pertanyaan yang sama, Ustadz, ini pertanyaan tentang takdir. Bukankah orang kafir itu kafir minimal cuma dari mulai umur 15 tahun sampai 60 tahun? Ya berarti sekitar 45 tahun saja Ustadz dia kafir. Kenapa kalau dia mati dalam kekafirannya dia disiksa selama-lamanya di akhirat? Bukankah ini enggak adil? Paham? Ya, dia kafir 45 tahun di dunia. Mati dalam kekafirannya. Lalu dia disiksa di akhirat, di neraka selama-lamanya, kekal abadi tanpa keluar darinya karena mati dalam kekafiran. Ini kan nggak adil, Ustaz. Maka jawabannya satu, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tekankan di dalam hati, Rabb kita tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Itu tekankan dalam hati. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa menyiksa dia dengan kekal abadi? Satu, karena Allah Maha Kuasa. Itu bukti kuasa Allah. Allah akan mengekalkan siapa yang dia kehendaki kekal, Allah akan menghancurkan siapa yang dia kehendaki hancur. Itu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terakhir ya, karena habis waktunya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW memelihara kucing dan juga para nabi pernah mengembala kambing. Mana lebih utama, kucing atau kambing? Ini pertanyaan orang Lombok kah begini? Apakah salah jika kita tidak memelihara kucing atau memuliakan kucing? Apakah salah jika kita menabrak kucing atau kambing? Ini judulnya kucing dan kambing ini pertanyaan. Allah. Suruh ustadz yang lain aja jawabnya. Bagaimana jika harta itu kelak akan jadi warisan untuk anak-anak kita? Apakah bukan sedekah? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya sudah mengira pertanyaan ini ada. Ketika saya katakan, tekankan dari tadi beberapa kali, harta Anda sebenarnya adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Yang Anda sisakan itu milik ahli waris. Dan itu berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari yang saya bacakan tadi, bahwasanya kalian lebih menyukai harta waris Anda dibandingkan harta Anda sendiri. Buktinya apa yang kalian sedekahkan lebih sedikit dibandingkan yang kalian tinggalkan. Berarti itu memang harta ahli waris. Satu. Jawaban yang kedua, ketika dia mencari harta ahli waris, maka bukan berarti itu sebagai sedekah. Itu adalah warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, kalau dia gunakan untuk keburukan, bagaimana? Kita akan mendapatkan dosanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, yang Anda sedekahkan ketika Anda hidup, yang Anda nafkahkan kepada istri Anda ketika Anda hidup, itulah yang disebut dengan sedekah. Kalau seandainya Anda sisakan untuk ahli waris Anda, maka yang seperti ini adalah bukan sesuatu yang Anda sedekahkan untuk ahli waris Anda, tetapi yang Anda tinggalkan untuk ahli waris.
Buktinya kalau Anda sedekahkan, Anda akan menyedekahkannya tatkala masih hidup. Adapun yang Anda tinggalkan setelah mati itu adalah harta waris, bukan sedekah. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih baik, kita sedekahnya sesekali dalam jumlah besar atau sedikit tiap hari? Sedikit tiap hari itu lebih bagus. Ya. Dan lebih bagus lagi dikerjakan dua-duanya. Iya, pertanyaan seperti ini juga merupakan kadang-kadang trik iblis. Ya, iya, trik-trik yang mengganggu orang untuk bersedekah. Ini kebanyakan tiap hari sedikit atau banyak tapi 1 tahun sekali. Maka yang paling bagus adalah Rasulullah SAW bersabda, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Wallahu alam. Mana yang lebih kita dahulukan ketika kita mau pergi sholat atau ada kajian sedangkan istri kita melarang untuk pergi karena anak kita masih kecil menangis? Apakah kita tinggal atau lebih baik sholat di rumah? Maka jawabannya, pertanyaannya dengan muqaddimahnya nggak pas. Apakah kita tinggal atau lebih baik sholat di rumah? Ya, pas saja. Maka jawabannya Bapak Ibu, anak di dalam hadis Rasul riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, innal walada majmanatun mahzanatun majhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa mendatangkan sifat untuk orang tua pengecut, sifat bodoh, sifat sedih. Gara-gara anak sering orang tua mempunyai 3 sifat ini. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka jauhilah, hati-hatilah terhadap mereka. Maksud musuh adalah istri dan anak kadang-kadang membuat kita tidak taat kepada Allah, memutuskan hubungan tali silaturahim gara-gara anak dan istri. Tidak taat beribadah kepada Allah gara-gara anak dan istri. Adapun untuk perkara sholat wajib, maka laki-laki wajib sholat di rumah. Meskipun ya seorang anak laki-laki wajib sholat di masjid, meskipun seorang anak menangis. Dan istri pada saat itu dia bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya, membiarkan suaminya untuk pergi ke masjid melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan menuntut ilmu, maka dilihat di sini apakah dia menuntut ilmu dan meninggalkan istri dan anaknya di rumah dalam keadaan anaknya menangis, ataukah dia tetap di rumah. Maka dilihat, kalau seandainya istrinya tidak sanggup untuk mengurus anak-anaknya sendirian, maka pada saat itu dia saling tolong menolong dengan istrinya. Tetapi yang lebih baik adalah sang istri pengertian terhadap suaminya yang ingin menuntut ilmu. Toh menuntut ilmu tidak setiap hari, tidak setiap jam, tidak setiap waktu. Cuma kadang-kadang habis maghrib itu pun 1 sampai 2 jam sekali. Masa anaknya menangis 24 jam? Ya, wallahu alam. Ya, itu cukup kita cukupkan kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, saya mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang dan ada yang salah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.